kaliannya. Kemudian pandangan pada suhu rendah dan pandangan pada AW rendah ya. Oke, kalau kita lihat pada suhu tinggi dan aktivitas mikroba, ya, kalau kita kelompokkan, Anda sekiranya sudah tahu ya, bahwa mikroba itu kan memiliki dalam konteks pertumbuhannya itu dia memiliki suhu optimum ya. Nah, di mana mikroba itu dia akan tumbuh baik pada suhu itu ya. Nah, kalau kita kelompokkan, nanti kalau kita kelompokkan, itu biasanya, sebelum masuk kelompokan, biasanya pengaruh suhu terhadap, biasanya pertama itu pengaruh suhu terhadap pertumbuhan mikroba. Jadi mikroba kan perlu hidup ya. Mikroba hidup, tentu hidup itu selain dia perlu kebutuhan nutrisi ya, nutrisi, kemudian juga ada kegiatan enzimatik ya. Anda tahu sekarang bahwa pertumbuhan itu kan terjadi proses katabolisme, anabolisme ya. Tinggal di situ bagaimana pemecahan dan pembentukan sangat melibatkan ya mengamati. Di situ kan sangat melibatkan bagaimana peranan enzim ya. Ini kegiatan enzimatik, kemudian juga bagaimana komposisi selnya ya. Nah ini semua itu di mana suhu ini sangat berpengaruh juga ya terhadap bagaimana pertumbuhannya pada fase log, kecepatan pertumbuhannya dan konsentrasi sel. Ya ini yang mempengaruhi terhadap suhu ya, suhu pertumbuhan mikroba. Oke, kalau kita lihat kelompokan, jadi mikroba itu kan kalau kita kelompokkan ini ada yang termofil, mesofil, psikropil atau psikotrop. Nah, di sini kalau kita lihat kalau kelompok termofil itu kan tahan terhadap suhu ya. Maksudnya suhu agak tinggi dia masih punya aktivitas aktif ya pertumbuhan. Jadi suhu pertumbuhannya antara 45 sampai 60. Suhu minimumnya 40 min 45 gitu ya. Jadi sekali lagi, jadi kalau kelompok mikroba termofil ini Anda simpan di bawah suhu 40 derajat, tentu dia tidak akan tumbuh ya. Ya kan? Karena suhu minimum pertumbuhannya kan 40 ya. Nah, kemudian ada kelompok yang mesofil juga ini. Kalau mesofil kan ini di mana pertumbuhannya di 30-45. Nah, suhu minimumnya di 5 derajat kan. Jadi kalau Anda simpan di bawah 5, di 0 derajat gitu, tentu dia tidak akan tumbuh, tidak ada akan aktivitasnya. Termasuk psikoropil juga ya. Ini 5 sampai 20. Ya, suhu minimum min 5 derajat, maksimum 15 sampai 20. Nah, jadi ini adalah kelompok mikroba ada 4 ya. Jadi kalau tentu di sini kan kalau suhu di atas suhu maksimum maka mikroba akan mati ya. Jadi kalau ini misalkan contoh ini kelompok mesofil 45-50 derajat, suhu maksimumnya kalau Anda pakai di suhu 60-70 dia akan mati ya. Makanya salah satu untuk mematikan mikroorganisme itu dengan dinaikkan suhunya ya. Termasuk lebih kecil dari suhu minimum ya, lebih minimum, maka dia akan memperpanjang masa loh. Jadi nggak mati, nggak mati. Baik. Nah kemudian besar kecilnya kematian, apakah mikroba mati atau diperhambat gitu. Ini tergantung pada pertama ketahanan panas mikroorganisme yang bersangkutan. Oke, jelas saya kira ya.
Jadi sejauh mana suhu itu bisa memperhambat dia tergantung pada ketahanan panas mikroorganisme yang bersangkutan. Jadi besar kecil faktor penghambatan atau kematian itu tergantung pada ketahanan panas ya mikroorganisme yang bersangkutan. Kedua, tinggi rendahnya suhu ya dan lama waktu berada pada kondisi tersebut. Ya kan? Tadi udah ya. Komposisi media, juga ini mempengaruhi komposisi media ya. Nutrien yang ada di situ dan sejarah pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Juga menentukan besar kecilnya penghambatan. Nah, contoh ini adalah bagaimana proses kematian bakteri oleh panas, ya, kalau suhu tinggi tadi. Nah, si mikroba itu kalau suhunya di atas pertumbuhan maksimum dia, maka dia itu akan kehilangan kemampuan untuk tumbuh, ya kan? Jadi di atas pertumbuhan maksimum suhunya dia akan kehilangan kemampuan untuk tumbuh ya. Tumbuh artinya apa? Itu kan memperbanyak diri ya, memecah ya dinding selnya 2, 4, 8, 16, 32 gitu ya. Jadi kehilangan untuk melakukan memperbanyak diri ya di atas suhu maksimum. Kemudian otomatis kan sistem metabolisme saya rusak. Ya kan? Ya kan karena tadi kan tidak tumbuh, otomatis sistem metabolismenya saya rusak. Nah, akibatnya apa? Aktivitas sel terhenti, ya kan? Jadi aktivitas selnya berhenti karena suhunya tinggi tadi. Gitu. Nah, perubahan fungsi sel, jadi ini terjadi kenapa ini tidak aktivitas sel terhenti? Karena kan tadi suhu tinggi itu tadi untuk mikroba tertentu, di mana perubahan fungsi, saya contoh misalkan di sini proteinnya akan terdenaturasi, ya kan? Perubahan struktur protein atau protein terdenaturasi, ya kan? Kan sel di dalam sel kan ada protein-protein ya, denaturasi. Nah sehingga kalau denaturasi, apalagi terkait dengan enzim protein enzim ya kan? Protein enzim, sehingga aktivitas enzim akan terhambat juga ya. Jadi kalau enzim yang protein, otomatis denaturasi itu bisa menyebabkan inaktivasi dari enzim. Ya otomatis kan, kalau inaktivasi enzim berhenti, maka metabolisme akan berhenti. Ya kalau metabolisme itu berarti pertumbuhan tidak ada ya. Tidak karena pembelahan diri ya, karena selnya rusak. Oke. Nah, atau juga ini bisa kerusakan pada membran sel ya. Membran sel. Jadi tahu kan sel itu kan ada membran selnya. Jadi mikroskopis terjadi pembekakan setempat pada membran luar sel rusak. Ikatan antara membran luar dengan lapisan peptidoglykan dan membran sitoplasma. Yang keduanya ini juga sifat permeabilitas selektif sel hilang. Tidak permeabilitas lagi ya. Ya kan? Sehingga apa ini? Ini kenapa terjadi pembebasan substrat seluler sehingga mengakibatkan sistem metabolisme terganggu. Yang ketiga, kenaikan sensitivitas terhadap senyawa garam. Nah, ya. Ini kerusakan pada membran. Saya juga ada kerusakan pada DNA. Tahu kan DNA ya? Jadi putusnya ikatan hidrogen intramolekuler DNA. Tadi ya akibat apa? Akibat panas ya suhu tadi. Aktivitas enzim nuklease oleh panas. Oke, sama ya. Enzim-enzim tertentu di mana aktivitasnya dipengaruhi oleh suhu ya. Oke, nah sekarang
faktor yang mempengaruhi ketahanan panas. Ya kan? Jadi yang mempengaruhi ketahanan panas ya. Contoh jumlah sel mikroorganisme. Jadi kalau jumlah sel mikroorganisme banyak, gitu, maka dia relatif akan tahan terhadap panas, ya kan? Jadi kalau jumlah sel mikroorganismenya itu banyak, gitu, semakin banyak, maka dia akan tahan. Termasuk umur sel, katanya. Tahu kan umur sel ya? Jadi kalau Anda lihat pertumbuhan mikroorganisme itu kan ada fase adaptasi ya kan? Kalau dia tumbuh tuh, Anda tumbuhkan satu mikroorganisme dalam media tertentu gitu, maka dia akan polanya itu kan ada adaptasi gitu, ada eksponensial, ada statis, ada kematian ya. Nah di sini jelaskan bahwa pada fase adaptasi dan fase statis itu biasanya katanya mikroba agak tahan terhadap panas ya kan, pada fase statis atau pada fase adaptasi. Nah fase loh ini paling rentan katanya ini. Jadi fase loh itu yang kalau datar naik, pada saat naik kemudian masuk ke datar lagi gitu. Itu kan pada fase loh itu ketahanan menurun, paling sensitif terhadap panas spora tua, lebih besar daripada spora muda. Ya, nah ini di fase loh ini ya katanya. Tapi kalau di adaptasi dan statis relatif lebih kuat ya, tahan terhadap panas. Dia pada fase loh ini rentan. Oke, kita lihat suhu pertumbuhan. Suhu pertumbuhan dong. Jadi makin besar, ya, suhu makin besar tuh, suhu inkubasi itu sebenarnya makin jadi makin dimana ketahanan panas suatu mikro semakin tahan ya kalau dia suhu pertumbuhannya itu tinggi, ya kan? Jadi lebih besar daripada suhu inkubasi, maka dia ketahanannya makin tahan gitu ya. Nah, kelompok spora, ketahanan spora Bacillus subtilis dan Bacillus coagulans meningkat dengan makin tingginya suhu pembentukan spora. Nah, kemarin ya pada saat pembahasan mikroba ya, kan ada bakteri tertentu ya, di mana dia bisa membentuk spora ya. Dia untuk berusaha melindungi dirinya terhadap lingkungan ya. Nah, jadi bakteri Chantha subtilis dan bakteri coagulans ini di mana dia dapat membentuk spora, nah sehingga dia agak relatif agak tahan terhadap suhu ya. Kenapa? Karena membentuk spora. Nah kalau sudah turun lagi, itu dia bisa pecah lagi misalnya, jadi bakterinya aktif kembali. Salmonella ini ditumbuhkan pada 44 derajat Celcius 3 kali lebih tahan panas ya. 3 kali lebih tahan panas daripada yang ditumbuhkan pada suhu 35 derajat Celcius. Oke, kaitan air. Makin rendah kelembaban, ini kaitan AW ya, yang kemarin juga pernah dibahaskan. Aktivitas mikroba terhadap air ya, AW. Makin rendah kelembaban, kandungan airnya, itu maka mikroorganisme makin tahan panas. Ya. Jadi sel mikroorganisme kering dalam tabung reaksi dan dipanaskan dalam penangas air lebih tahan panas dari sel mikroorganisme basah pada kondisi yang sama.
Ini kaitan ke kelembaban. Jadi dalam kering itu ya, mikroba dalam kering itu relatif lebih tahan terhadap panas ya. Nah, kenapa ini denaturasi protein lebih cepat terjadi di dalam air? Kenapa gitu? Kenapa mikroorganisme yang kering dalam situasi kering kurang lembab gitu? Dia lebih tahan dibandingkan terhadap mikroorganisme yang basah ya. Nah, karena katanya di sini bahwa proses denaturasi protein itu lebih mudah terjadi dalam air ya daripada dalam keadaan kering. Sehingga pada udara kering mikroorganisme lebih tahan panas. Ya ini teori umum ya. Jadi mikroorganisme pada udara kering lebih tahan dibandingkan dengan kondisi di lembab ya, kelembaban. Oke, yang kelima lemak, karbohidrat, dan protein. Di medium pemanas ya, melindungi sel sehingga meningkatkan ketahanan terhadap panas. Ini fungsi daripada lemak ya. Garam, nah ini garam juga nih, garam NaCl melindungi mikroorganisme. Makanya dia sebagai pengawet ya. Kemudian pH juga, pH pertumbuhan optimum ya, meningkat ya, optimum. Ini itu ya, penurunan ketahanannya ya. Penurunan pH dengan asam, asetat atau laktat, katanya ketahanannya panas menurun. Senyawa antibiotik dalam medium pemanas menurunkan ketahanan panas. Tahanan terhadap panasnya. Oke. Oke, nah sekarang bagaimana suhu tinggi? Ini ketahanan mikroorganisme terhadap panas. Suhu tinggi dalam pengawetan makanan. Entah sebelum lanjut ada pertanyaan? Ada yang bertanyakan? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke ya, nah sekarang lihat. Sekarang ketahanan mikroorganisme terhadap panas. Suhu tinggi dalam pengawetan makanan. Pengaruh terhadap mikroorganisme dalam makanan. Pengaruh terhadap mutu makanan. Ini juga sebenarnya ada nanti teman Anda nih, persen teman Anda kan ada masuk tugas juga ya, tugas kelompok. Jadi cara pemanasan yang umum itu pasteurisasi atau sterilisasi. Ya, jadi pemanasan jadi mikroba itu bisa melalui pasteurisasi itu untuk membunuh mikroba patogen ini. Nah, contoh pengaruh pasteurisasi ini tugas kemarin. Pengaruh pasteurisasi pada mikroorganisme. Ini biasanya untuk pengolahan susu nih. Membunuh semua organisme patogen X pada susu ya. Atau mengurangi jumlah mikroorganisme penyebab kebusukan pada sari buah. Nah, jadi pemanasan itu tadi membunuh mikroorganisme patogen. Kan ini Anda kalau susu kan dipasteurisasi, dipanaskan pada suhu tertentu ya. Misalnya ini pada suhu temperatur 62,8 derajat Celcius selama 30 menit. Itu bakteri atau mikroorganisme pada susu itu mati. Kalau Anda panaskan. Ya kan, hati-hati juga susu itu kan. Jangan sampai proteinnya denaturasi ya. Tapi kalau pada suhu tinggi itu 71,7 derajat Celcius itu sekitar 15 detik lamanya. Maka bakteri patogen itu akan mati. Nah, cukup membunuh bakteri patogen paling tahan panas dan tidak membentuk spora. Nah,
Mikrobakterium tuberculosis dan Coxiella burnetii. Suhu pasteurisasi susu membunuh hamir, kapang, bakteri gram negatif, dan kebanyakan sel vegetatif bakteri gram positif. Ini ada kelompok apa ya? Nah ini sebelum lanjut ke sini kan, jadi biasanya kalau di dalam pasteurisasi itu kan untuk mengetahui untuk mengetahui apakah proses pasteurisasi itu sudah sempurna, maka diuji ya, pemain tugas juga ya, diuji dengan holoforum dan lain-lainnya, ya diuji kan, diuji dengan melihat apakah si mikroba itu masih banyak atau enggak ya. Itu kemarin tugas untuk melihat apakah pasteurisasi itu sudah sempurna atau belum ya. Oke, kelompok mikroorganisme termodurik tahan terhadap pemanasan pada suhu relatif tinggi, misalnya pasteurisasi, tapi tidak harus tumbuh pada suhu relatif tinggi. Beberapa spesies, Streptococcus dan Lactobacillus. Kemudian termofilik nih, suhu tinggi kan? Tidak hanya tahan pemanasan suhu relatif tinggi, juga membutuhkan suhu tinggi untuk pertumbuhannya. Nah ini untuk kelompok-kelompok termofilik. Nah yang kedua sterilisasi. Tadi kan pasteurisasi ya. Sekarang sterilisasi. Itu biasanya kalau Anda kerja dengan kerja di pangan itu, kerja dengan mikroorganisme, itu biasanya kan nutrien itu kan itu sebelum digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme tertentu, itu biasakan disterilisasi ya pada suhu 120 derajat Celcius ya. Nah itu dipanaskan dulu itu. Artinya membunuh mikroorganisme yang ada di dalam nutrisi atau medium itu yang Anda siapkan untuk pertumbuhan mikroba tertentu, disterilkan. Nah, terutama untuk kalau Anda kerja harus steril. Nah, sterilisasi komersial ini membunuh semua mikroorganisme pembusuk yang dapat tumbuh pada kondisi penyimpanan normal. Nah, contoh ini makanan kaleng itu. Makanan kaleng itu bukan steril absolut, tapi komersial, mungkin masih mengandung sejumlah mikroorganisme, tapi tidak dapat tumbuh dan menyebabkan kebusukan. Karena kondisi pH, suhu, penyimpanan yang tidak memungkinkan. Nah, makanya kalau Anda lihatnya, Anda makan makanan kaleng gitu, itu kan sekeluar informasi agar tahan disimpan pada suhu berapa gitu. Ya kan, disimpan pada suhu tertentu gitu. Nah, agar memang itu kan sudah disebutkan ya kadaluarsanya gitu. Oke, ini maksudnya jadi oke. Nah, jika pH suhu penyimpanan berubah, mungkin akan tumbuh dan menyebabkan kebusukan. Jadi tidak tahan lama ya makanan tersebut. Nah, sterilisasi dipengaruhi pH dan sifat bahan pangan. Ini sterilisasi ya, dipanaskan tadi. Makin rendah pH, makin tinggi. Jadi makin rendah pH, makin tinggi keasaman, makin rendah suhu dan waktu yang diperlukan. Ya. Nah, ini terkait dengan jenis makanan ya. Suhu rendah dan waktu lama itu 20 sampai 15 menit biasanya kalau sterilisasi. Tapi kalau ada suhu tinggi juga di atas 121 derajat, terus 135 sampai 150 derajat Celcius. 2 sampai 6 detik. Ini sterilisasi jadi pemanasan. Ini biasanya pakai bukan dipanaskan biasa ini mah ya, sterilisasi mah ya. Pakai autoclave ya. Autoclave dipanaskan itu.
Oke, saya kira ini kemarin dijelasin itu aja. Saya kira ini osmosis. Oke, sekiranya udah waktu kemarin. Oke, saya kira itu saja tambahannya lah, sedikit tambahan terkait dengan apa ya materi sebelum Anda menyampaikan hasil kelompoknya. Dan kebetulan